Artinya hal itu sudah dijelaskan enggak kepada mereka, kemungkinan-kemungkinan itu, Ibu? Betul. Iya. Enggak, kalau memang sudah dijelaskan, artinya kan kita tidak berdusta. Kita menjelaskan apa adanya. Kemungkinan-kemungkinan itu kita udah jelasin. Mamanya tadi kemungkinan kita katakan ini bisa sampai 20 tahun, bisa kurang, bisa lebih ya. Seperti itu dan mereka menerima hal itu, putus. Halo? Oh, nah. Sudah. Baik, jadi ketika kita bekerja, urusan yang jual beli ya. Tadi disebutkan tentang hasil bumi yang kita jual, kita jelaskan kondisinya seperti ini, seperti itu. Rasul SAW menjelaskan al-bai'ani, dua orang yang saling menjual dan membeli. Tatkala mereka sadaqa wa bayyana, dia jujur, dia jelaskan apa adanya. Dan kalau memang ada kekurangan, dia sampaikan kepada Allah. Burika fi bai'ihima. Maka Allah akan berikan berkah di jual beli mereka. Tapi kalau ternyata mereka bohong, kemudian ada yang ditutupi dari yang seharusnya. Kadang-kadang orang ini menutupi sebuah aib karena takut nggak jadi jual beli tersebut. Maka berapa banyak barang-barang yang ada kekurangannya kita jelaskan, kita up kebaikan-kebaikan dia. Tapi kita tidak menjelaskan bahwasanya ada sisi negatif dari barang tersebut. Maka secara akad jual beli oke. Mungkin sah, selesai. Tapi berdosa dia nantinya. Nggak diberkahin. Maka dalam urusan jual beli ini, siapapun yang bertugas umpamanya, yang menjadi sales atau yang menjadi orang yang menawarkan barang ya, maka hendaklah mereka jujur dan mereka menjelaskan. Jangan pernah takut rezeki itu tidak bakal tertukar. Rasul SAW menyuruh kita untuk tidak tergesa-gesa mendapatkan menanti rizki yang halal. Kemudian karena nggak datang, kemudian dia melakukan yang haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi jamaah rahimakumullah, itu kita lagi percobaan. Jadi alhamdulillah tadi ada penanya yang udah masuk dari Ibu Inga ya. Insyaallah kita akan lanjutkan penanya selanjutnya. Nah, silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Langsung bismillah. Ini lagi percobaan, bismillah Ibu. Silahkan Ibu. Siap. Nah. Anak-anak ikut Ibu semua? Ya.
Ya. Karena saya tidak memenuhi kewajiban saya terhadap istri terhadap pada suami. Walaupun kadang-kadang suami masih bolak-balik, tapi karena pandemi ini sudah hampir 6 bulan ini. Ya. Udah berapa lama ibu nggak ketemu sama suami? Januari. Oke, siap. Baik. Bismillah ya. Ana lihat kondisi seperti ini kembali kepada kesepakatan antara suami istri. Memang kalau dilihat siapa sih yang wajib memberikan nafkah kepada anak yatim tersebut? Apakah suami bapak sambung anak itu memiliki kewajiban? Kalau secara kewajiban memang tidak, bukan kewajiban dia. Disinilah kewajiban silaturahim yang kita lihat. Paman-paman anak itu seharusnya perhatian sama keponakannya. Dan ini merupakan kewajiban dalam agama, menyambung silaturahim. Tapi kalau seperti yang ibu tadi sampaikan, akhirnya ibu harus pulang ke kampung. Anda nggak tahu apa jamaah mendengar ya. Tadi yang ditanyakan oleh ibu ini berkaitan dengan pernikahan dia seorang janda tinggal mati, meninggalkan 2 anak yatim. Kemudian dia menikah dengan seorang duda yang punya 2 anak. Singkat cerita, suami ibu ini keberatan untuk memberikan nafkah kepada 2 anak yatim itu. Terpaksa sang ibu akhirnya harus balik ke kampungnya karena dia harus berusaha, harus bekerja, memberikan nafkah kepada anak-anak dia. Bagaimana kondisi seperti ini? Apakah seorang wanita berdosa ketika dia harus meninggalkan suaminya? Ketika dia minta izin sama suaminya dan suaminya meridhoin, dan itu juga sudah menjadi tanggung jawab dia, maka insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau suami tidak ridho kepergian dia, maka di sini seorang wanita mungkin solusinya dia gugat cerai memang. Karena dia tahu dia punya kewajiban sebagai seorang istri, tapi dia juga punya kewajiban seorang ibu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sedangkan suami tidak melakukan itu. Dan kalau kita melihat jamaah, ini buat para lelaki yang ingin menikah. Ketika engkau menikahi seorang janda, niatkan lillahi ta'ala. Bukan hanya menginginkan ibunya, tapi engkau bagaimana menjadi orang yang berkah hidupnya. Dengan memberikan santunan kepada itu anak-anak. Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Janda punya anak 3 nggak salah. Yatim kecil-kecil semuanya. Ummu Salamah bekerja. Iya. Ummu Salamah itu kerja di rumahnya. Dia kalau ada kulit ya, dia sama itu kulit untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dia. Nabi SAW membantu memberikan nafkah kepada dia. Sehingga perempuan sebenarnya nggak apa-apa dia bekerja. Selama pekerjaannya itu tidak mengganggu kewajiban dia. Hanya saja yang ditanyakan ibu ini karena beda kota. Akhirnya menyebabkan dia tidak bisa berkhidmat kepada suaminya. Maka hendaklah mereka berkomunikasi yang baik untuk menemukan solusi. Kalau memang sang suami menerima, tafadhol. Dan ada banyak perkara yang indah dalam agama ini. Kadang-kala begini, ketika suami itu merasa berat, namun dia punya pilihan untuk menikah kembali, silahkan kau menikah. Istrimu ini taruh di sana, engkau katakan aku bisa pulang ke sini umpamanya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau apa yang dia katakan. Karena kita nggak bisa kumpul, maka demi untuk mendidik anak-anaknya dia juga, dia perlu seorang ibu umpamanya yang merawat anak-anaknya dia. Maka silahkan, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, silahkan. Halo.
Halo. Suara Anda terdengar? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhal. Suara Anda nggak masuk? Nggak masuk. Coba buka. Naam, silahkan. Halo, tafadhal. Apa Ustaz mau nasihat Pak? Siap, tafadhal. Bagaimana kita harus bersikap dan juga secara syar'i itu menyikapi mengenai adanya dukungan LGBT pada salah satu media sosial kita. Jadi memang dari media sosial itu Ya, ada manfaat juga ada subhatnya, Ustaz. ya. Apa kita berdosa jika kita masih mempergunakan media sosial tersebut hanya untuk mencari manfaatnya saja? Barakallahu fikum. Wa fikum wa barak, jazakumullah khairan. Masya Allah. Siap. Jamaah ini, ya kalau kita ngelihat medsos yang ada, yang datang dari dunia luar sana, yang dikelola oleh orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menjadi hawa nafsu mereka, ambisi mereka adalah dunia dan kenikmatan dunia. Di mana banyak di antara mereka yang menjadi pendukung LGBT. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu luruskan dulu urusan LGBT ini. Kenapa sih kita mau merusak tatanan alam yang Allah ciptakan dengan indah? Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Itulah yang menyebabkan kita ada. Kalau LGBT ini dilegalkan, sejatinya antum tidak memakmurkan bumi. Bayangin perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki. Tutup negara itu. Dengan kondisi yang ada saja di sebagian negara itu muncul kondisi wanita-wanita yang tidak mau hamil. Karena mereka ingin persamaan gender. Kok enak banget. Ana yang hamil, ana yang capek, laki senang-senangan. Enggak, udah gak usah punya anak. Terus gimana? Ya sudah, adopsi anak, ambil anak. Itu terjadi. Bahkan di beberapa negara, mereka yang ingin punya anak itu dikasih santunan oleh negaranya. Negara itu membiayai. Subhanallah. Ada apa sebenarnya? Karena memang populasi itu di beberapa negara sudah mulai seperti piramid kebalik sudah. Yang tua-tua banyak, yang anak-anak sedikit. Ditambah lagi masalah LGBT, laki nikah sama laki, perempuan sama perempuan, ya udah tutup negaranya. Tidak akan ada kelanjutan dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita umat beragama. Dan bicara LGBT dalam semua agama. Bacalah kitab-kitab mereka. Engkau lihat di Taurat, bagaimana di Injil umpamanya. Itu orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi. Mereka yang beragama tahu ini sesuatu yang diharamkan. Nah, tugas kita gimana sekarang ketika kita menggunakan media yang mereka menjadi pendukung LGBT umpamanya. Ya lihat maslahat dan mudarat. Kita melihat maslahat dan mudaratnya. Apakah penggunaan kita terhadap media itu menjadikan media tersebut bukan lebih besar, mereka udah besar, menyebabkan LGBT itu akhirnya menjadi tersebar. Atau kita bisa menggunakan media tersebut malahan untuk menjelaskan hakikat LGBT. Artinya kita lewat media mereka, kita malah membantah mereka. Kita malah mengajak umat
untuk hidup normal sesuai dengan keinginan pencipta langit dan bumi ini. Kalau itu bisa kita lakukan, ahlan wa sahlan. Lanjutkan pakai media itu, ambil manfaatnya. Cuma memang ada orang-orang yang sama sekali hidupnya mengikuti hawa nafsu. Artinya media dia hanya untuk ngumpulin duit, hanya untuk memperkaya diri. Nggak ada hal-hal yang positif yang seharusnya dia berikan kepada umat. Ini terjadi. Orang-orang punya media, sekedar ambil manfaat pribadi, sama sekali tidak ingin memberikan manfaat buat umat. Maka harapan anak kepada setiap muslim yang menggunakan media, tolong ada isi dalam mediamu sesuatu yang bermanfaat untukmu di dunia dan di akhirat, untuk negerimu, untuk anak-anakmu. Paling tidak engkau mengupload video ustadz di sana, nasihat ustadz di sana. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz, Ana seorang pemuda saja. Akhir-akhir ini Ana sudah ada keinginan untuk segera menikah, akan tetapi Ana masih belum dapat pekerjaan. Ana karena saya seorang dari tenaga kesehatan Ustaz, ya, medis. Antum tenaga medis belum kerja? Betul Ustaz, karena di beberapa rumah sakit Ana sudah mencoba memasukkan lamaran dan Ana mencoba interview sudah beberapa kali. Ana tidak lolos karena Ana berjenggot Ustaz dan lebat seperti itu. Sedangkan di satu sisi Ana sudah ada keinginan untuk segera menikah Ustaz dan membahagiakan kedua orang tua Ana seperti itu. Siap. Ana minta solusinya seperti apa Ustaz? Barangkali mungkin ada teman-teman Ustaz atau apa yang dimulaikan bisa di rumah sakit tersebut memelihara berjenggot seperti itu Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, ini termasuk tindakan diskriminasi ya, ketika berjenggot nggak boleh bekerja. Padahal kita ini termasuk negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sesuai dengan arahan agama, kemudian didukung dengan budaya. Kenapa kemudian dipermasalahkan? Apa masalahnya engkau? Bukankah negeri ini menjamin kebebasan beragama? Kecuali jenggot itu mengganggu. Mengganggu siapa? Nggak ada yang terganggu dengan jenggot. Tapi ada yang Islamophobia. Nah, ketika yang berjenggot seorang artis, ketika yang berjenggot seorang pemain bola, ketika yang berjenggot seorang penyanyi, apapun, dianggap biasa, keren. Tapi ketika berjenggot karena agama, malah dipersekusi. Maka kita perlu kembali merujuk kepada hakikat kehidupan manusia yang beradab. Ya, tapi sabar, akan datang waktunya. Kita melihat cahaya itu mulai menyeruak, mulai menerangi tempat-tempat yang gelap gulita. Buat tadi yang bertanya, yang ketika gara-gara sunnah yang dia tegakkan, dia kemudian tidak diterima di tempat tersebut. Alhamdulillah, bumi Allah ini luas. Masih ada yang bisa engkau kerjakan. Jangan bersandar kepada ijazah yang engkau dapatkan. Berapa banyak orang yang bekerja yang tidak sesuai dengan ijazah yang dia miliki. Ana punya kawan-kawan insinyur pertanian, lulusan pertanian, kerjanya di bagian IT. Ada orang-orang yang S2 pertanian tapi jadi pengusaha yang tidak ada hubungan sama pertanian. Maka ngerasa antum harus berbesar hati. Antum sekarang jangan bersandar kepada ijazah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan sama Allah.
Keinginan untuk menikah, bismillah. Antum mulai cari pekerjaan yang bisa antum lakukan. Yang tidak harus kaitan dengan tadi ijazah tersebut. Maka insya Allah ketika antum tidak lagi bergantung sama ijazah, tidak lagi bergantung kepada manusia, nasihat ana, bangun malam. Minta petunjuk dari Allah SWT. Ada sebuah kisah tentang seorang yang, ya ada orang di Arab Saudi sana, dia ketemu sama Syekh. Syekh itu melihat wajahnya kok muram. Dia ternyata habis di PHK sejak 4 bulan cari pekerjaan nggak dapat. Dia hubungin fulan, tanya fulan. Semuanya janji dan belum ada hasilnya. Suatu hari Syekh itu bertanya, gimana engkau? Kok wajahmu masih murung seperti iya Syekh, kata dia. Ana minta tolong sama fulan. Sampai sekarang belum ada jawaban dari fulan, katanya besok atau gimana. Masya Allah. Syekh lalu mengatakan, kenapa engkau nggak bangun sepertiga malam akhir? Bangun tuh sepertiga malam akhir. Mulai jam 1, engkau bangun. Engkau berdoa, sholat sampai subuh. Engkau ketuk pintu Allah yang tidak pernah ditutup. Iya Syekh. Sudah. Subhanallah. 3 hari kemudian dia ketemu Syekh lagi. Syekh mengatakan, wajahmu gak seperti 3 hari yang lalu. Engkau lagi gembira. Ada apa sebenarnya? Dia cerita, Syekh, setelah aku lakukan nasihatmu, pagi harinya, aku itu keluar rumah. Pokoknya aku keluar rumah cari kerjaan. Aku keluar rumah, subhanallah, di dekat rumah itu ada sebuah instansi yang ana gak pernah kepikiran untuk ke sana. Karena mungkin dia gak punya kenalan di tempat itu. Maka dia cari di tempat yang dia punya kenalan. Dia bergantung kepada orang yang dia kenal di sana. Akhirnya hari itu gak tahu hati anak kok ingin ke tempat itu yang dekat rumah. Akhirnya anak masuk ke tempat itu, ke resepsionis, anak tanya ke informasi, ada lowongan kerjaan gak? Subhanallah Syekh. Orang itu mengatakan ada, alhamdulillah, katanya. Engkau naik ketemu atasan. Subhanallah, anak naik ke atas. Orang atasannya ada, anak dijumpai dengan wajah yang berseri-seri, ditanya kamu bisa apa ini itu. Lalu orang itu mengatakan kita punya 2 pekerjaan, kau mau pilih yang mana? Subhanallah, 4 bulan dia cari, dia tanya fulan nih. Dia bergantung kepada manusia. Dia mengatakan, Syekh, hari itu aku diberi pekerjaan yang sesuai dengan keinginanku yang ada dekat sama rumahku. Kapan? Ketika dia tidak bergantung kepada manusia. Maka nasihat ana, antum jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada ijazah antum. Antum bergantung sama Allah, banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau minta nasihat juga, Ustaz. Masya Allah. Antum dari mana antum? Saya dari Bekasi, Ustaz. Oh, Bekasi udah nggak PSBB lagi kayaknya nih. Masih sedikit-sedikit, Ustaz. Siap, tafadhal, silakan. Ya, saya adalah seorang suami yang sudah bercerai dengan istri dan mempunyai 1 anak, Ustaz. Anak saya sudah berumur 5 tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ketika saya sudah memberikan kewajiban saya sebagai seorang ayah kepada anak saya sudah memberikan dia seperti sandang pangan yang baik, yang menurut sesuai dengan agama. Saya sudah sering memberikan dia, anak saya seorang perempuan, saya sudah selalu memberikan dia baju yang tertutup, soal kerudung, dan mengajarkan dia mengaji, membaca, menulis, dan berperilaku dengan baik. Sedangkan ketika ibunya itu sendiri, dia selalu membelikan pakaian yang terbuka dan mengajarkan animasi-animasi yang ada di luar sana, bernyanyi seperti itu. Dan ketika saya ingin mengajak
dia keluar bersama saya bermain ke suatu tempat gitu, saya kadang tidak diperbolehkan sama ibunya, sama istrinya, sama mantan istri saya juga seperti itu. Jadi apa sih yang harus saya lakukan, dan bagaimana saya harus menilai mereka gitu? Apakah saya harus mengedukasikan mereka bahwa itu salah, tidak sesuai dengan agama, atau seperti apa Ustadz gitu? Bagaimana sih saya harus bertindak? Barakallahu fikum. Siap kalau gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita ini kadang-kala membina rumah tangga itu nggak sehat. Dari sejak awal menikah, ketika pernikahan, ketika harus berpisah. Subhanallah. Ketika terjadi perpisahan antara suami istri, yang berpisah itu, yang terputus itu hanya hubungan pernikahan. Hubungan persaudaraan tidak boleh putus. Tetap dia saudara dalam agama. Tetap dia bapak anak-anakmu. Tetap dia ibu buat anak-anakmu. Itu tidak pernah terputus. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Ketika harus terjadi perpisahan, kalian tuh jangan lupa ada kebaikan, ada keindahan, ada karunia yang pernah terjadi dalam rumah tangga tersebut. Oke, putus, silahkan putus. Sudah kayaknya memang bukan jodohnya ya. Sang suami minta maaf sama istrinya, minta maaf sama mertuanya. Sehingga yang terjadi itu tetap baikan sebenarnya. Udahlah kita putus, ana bukan lagi sebagai suami, anti bukan lagi sebagai istri. Tapi ingat, anti tetap ibu anak-anak ana. Dan ana tetap bapak anak tersebut. Maka nasihat ana, antum menjalin hubungan baik sama mereka. Ama bapak, ama mertua, tetap mahram antum dia. Ama mantan istri antum sebagai ibu buat anak antum, tetap menjalin hubungan baik. Silaturahim jangan putus. Jaga selalu. Kenapa banyak terjadi sang bapak mau jenguk anaknya nggak boleh, ibu mau jenguk anaknya nggak boleh, terjadi keributan karena mereka tidak menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lainnya. Maka nasihat ana kepada semua yang telah bercerai. Ingat, pernah ada cinta di sana. Pernah ada kasih sayang di sana. Dan lahir dari kasih sayang itu buah-buah. Yaitu anak-anak. Maka nasihat ana kepada antum, jalin hubungan baik sama mertua, sama mantan istri. Ketika antum ya punya rizki berbagi dengan mereka, tapi kita juga nggak bisa memaksa orang dapat hidayah. Kita tuh nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan penjelasan ya. Istri antum doain, mantan istri antum, mertua doain ya. Selain kita memberikan nasihat kepada mereka, mamanya ngobrol, mamanya datang ke rumah, sampaikan kepada mereka anak-anak kita nih. Tetap anak berdua. Anak kita nih mau dijadikan apa nih ke depannya ya. Samakan visi dan misi walaupun harus berpisah. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, selain antum berdoa dan berusaha, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang tua bertanggung jawab jamaah. Kadang-kadang masalahnya di antum, kenapa antum pilih istri kayak gitu dulunya? Antum banyak-banyak istighfar. Antum memilihkan seorang yang mungkin tidak pantas untuk menjadi ibu buat anak-anak. Atau memang dulu antum sama seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada penanya yang masuk lagi. Silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Agak susah masuknya misalnya. Udah bisa mungkin sekarang? Tafadhal, silakan Ibu. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau tanya mengenai zakat dari hasil pemberian. Jadi saya dapat hadiah Ustaz. Hadiah yang sudah melebihi nisab dan hampir setahun disimpan. Hadiahnya itu sebenarnya
diamanahkan untuk membeli sebuah rumah ya Ustadz ya gitu misalnya. Tapi saya belum juga belikan karena memang saya ingin berencana rumahnya itu uangnya tidak cukup, jadi hanya cukup untuk DP aja gitu. Jadi saya mau membeli rumah berarti mau nggak mau dengan cicil gitu. Jadi uang hadiah yang sudah melebihi nisab, kemudian udah hampir setahun ini, apakah harus Dizakati. apakah saya harus mengeluarkan zakat? Betul sekali Ustaz. Itu aja Ustaz. Siap. Terima kasih. Sama-sama, barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, ya jamaah, alhamdulillah nih, kasih hadiah, istri kasih hadiah melebihi nisab, Masya Allah. Atau hadiahnya dari siapa, wallahu a'lam, dari suaminya atau dari siapa, tapi yang jelas dia dapat uang. Uang itu mencapai nisab. Dan uang itu mengendap selama 1 tahun. Apakah ada zakatnya? Karena niatnya adalah untuk membeli rumah, atau niatnya untuk membeli mobil, atau niatnya untuk membeli apapun. Selama belum dibelikan, selama masih wujudnya uang, harta, yang kita juga nggak tahu umur kita sampai kapan. Apakah kita akan sempat membeli mobil tersebut, atau apakah kita akan sempat membeli rumah tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Apalagi tadi ibu yang bertanya mengatakan nggak cukup untuk beli rumah, tapi untuk DP cukup umpamanya. Maka ketika sampai nisab dan sudah sampai haul, ada zakatnya. Keluarkan zakatnya bersama harta yang lain. Artinya mungkin dia yang ini punya uang 100 juta. Dia juga punya simpanan 20 juta. Berarti kan 120 juta uang dia. Atau dia punya simpanan 30 juta. Jadi dikumpulkan dengan harta mengendap lainnya, maka dikeluarkan zakatnya. Dan zakat itu membersihkan uang kita, membersihkan hati kita. Artinya tatkala kita mengeluarkan zakat dari uang, kita kan kadang-kadang berpikir, ya Allah ya, berkuranglah jumlah uangnya itu, subhanallah. Kekurangan dari uang itu akan menambah berkahnya. Dan Allah akan ridha. Lalu nasihat ana, usahakan kalau beli rumah, jangan kredit. Kalaupun harus kredit, kredit yang sesuai dengan syariat. Tapi jangan hidup terbebani dengan hutang. Ketika engkau punya uang cukup untuk beli tanahnya aja, beli tanahnya. Rumahnya, bismillah. Cukup buat beli tanah sama pondasi, alhamdulillah. Tanah sama pondasi. Nanti temboknya, ya alhamdulillah ada rezeki. Tadi kan nanti bakal nyicil. Nyicilnya itu gunakan nyicil untuk bangunan. Beli batu bata. Seperti orang-orang terdahulu yang berkah hidupnya. Di kampung-kampung tuh sampai hari ini. Ana melihat ada orang yang hanya punya pondasi rumahnya. Ana lewat ada pondasi. Ada seorang teman kontraktor. Dia Ana tanya, antum lagi garap apa? Ana garap di desa Ustaz, kata dia. Tapi garapnya kalau ada duit orangnya. Jadi nanti sepekan berhenti habis duitnya. Nanti berapa pekan lagi telepon Ana. Bapak, ini ada duit katanya bisa lanjutin bangunan. Lanjutin bangunan. Dan itu akan lebih berkah ketika engkau tidak berhutang. Namun masalah zakatnya tetap dikeluarkan zakatnya. Dan Allah mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah yang akan membersihkan diri mereka. Yang akan menyucikan jiwa mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik. Silakan, Ibu. Halo. Iya. Silakan Ibu. Udah bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Kan saya 2003 saya pisah sama bapaknya anak-anak. 2011 saya jadi istri kedua. Katanya istri kedua. Tapi pada saat saya minta untuk jatah yang rata gitu, yang adil, mingguan segala macam tuh nggak pernah dapat. Sampai detik ini saya nggak dapat. Sekarang saya udah hampir setahun mungkin saya nggak ketemu. Even untuk WA atau komunikasi juga sangat minim deh pokoknya Ustaz.
nafkah lahir batin apalagi udah nggak pernah sama sekali. Udah mungkin udah saya kerja alhamdulillah, saya punya anak 2, anak saya udah besar. Cuma sekarang yang saya mau tanya, Ibu gimana sih satu status kota saya sama dengan suami? satu kota betul. Ya. Terus apa namanya, sekarang yang saya mau tanya, saya kan pingin apa sih namanya, pingin ada teman kebetulan nawarin mau taruhan enggak gitu, mau dicariin gitu. Nah saya pikir-pikir kok saya kepingin juga gitu kan di sisa hidup saya ini. Cuman gimana sih status saya dengan si laki-laki itu, karena kalau saya minta pisah pun juga jadi kayak cuma marah-marah aja gitu. Terus gimana status saya, kalau saya mau minta pisah itu mesti kemana saya, karena saya kan juga waktu itu cuma pakai kayak apa, wali hakim ya Ustadz ya. Karena kan orang tua saya sebetulnya kan nggak setuju karena dia punya istri gitu kan. Walaupun pokoknya kita tuh ngumpet-ngumpet semuanya deh pokoknya Ustadz gitu. Saya ingin tahu aja gimana statusnya sekarang, gimana kalau saya mau pisah itu gimana caranya, saya mesti kemana gitu. Siap, kalau gitu. Gitu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap jamaah. Ya Allah. Ini jamaah ini masalah besar sebenarnya. Pertanyaan ibu itu sebenarnya merentet kepada pernikahan ibu. Apakah pernikahan ibu sah atau tidak? Tadi dikatakan ibu menikah tanpa persetujuan orang tua. Ngumpet-ngumpet. Kemudian dinikahkan bukan oleh wali hakim. Bukan oleh hakim. Wali hakim itu maksudnya hakim yang menikahkan. Dari pihak pemerintahan. Ada KUA, ada pengadilan agama. Itu wali hakim. Kalau tadi pernikahan ibu itu tidak dengan wali yang benar. Memang mungkin ada yang mengatakan, bukankah janda Ustadz dibolehkan menikah tanpa wali? Itu pendapat yang lemah. Jumhur ulama berpendapat janda itu, ini juga para orang tua harus tahu. Janda itu beda sama gadis. Gadis ini diminta izinnya untuk dinikahkan. Tapi kalau janda diminta perintahnya. Diminta perintahnya. Janda itu datang ke bapak, Pak aku mau menikah Pak sama fulan. Orang tuh harus tahu kewajiban dia. Ini janda anaknya. Dan dia mau menikah. Dan ada laki yang mau sama dia. Ya silahkan nikahkan dia. Memang kalau seorang ayah tidak mau menikahkan putrinya. Disinilah ada hak putri untuk menggugat orang tuanya. Dengan cara dia datang ke pengadilan. Ini wali hakim lagi nantinya. Datang ke pengadilan. Dia sampaikan nanti ada form yang harus diisi. Sampaikan ke sana bahwa saya anak punya masalah, bapak anak tidak mau menikahkan. Nanti dialihkan walinya itu kepada wali yang terdekat atau nanti diambil oleh pihak hakim sendiri. Baru pernikahan itu jadi sah. Ketika anti menikah tanpa wali, pakai wali hakim tadi, anti harus memperbarui nikah anti tidak sah. Menurut pendapat yang rajih, nikah anti tidak sah. Maka posisi anti pernikahannya tidak sah. Makanya ngomong sama suami, pernikahan kita tidak sah. Terus gimana hubungan yang telah terjadi selama ini? Maka hubungan itu ada yang disebut nikah syubhat. Nikahnya dalam bayangan dia sah, ternyata nggak sah. Jadi apa yang terjadi semoga Allah mengampuni. Kalau anti mau lanjut sama suami, maka anti memperbaharui pernikahan dengan syarat nikah yang sesuai dengan agama. Tapi kalau enggak, ya sudah. Karena pernikahannya dianggap tidak sah, maka selesai. Cuma tolong dipelajari kembali. Anti, apakah pernikahan anti tidak sah? Kalau pernikahan yang sah, namun tidak tercatat. Ini juga masalah. Memang di pemerintah kita untuk yang menjadi menikah 2, 3, harus ada izin dari istri pertama. Itu sulit untuk didapatkan. Dan dalam agama kita tidak harus izin. Kalau pernikahannya sah. Status perempuan itu gimana kalau ditinggal suaminya selama 1 tahun? Nggak dikasih nafkah. Maka statusnya tetap istri. Karena suaminya ada. Kalau suaminya nggak ada. Ini bicara hukum jamaah. Islam itu benar-benar menghormatin para wanita, menjaga tuh perempuan.
Kalau suaminya putus hubungan, nggak tahu kemana. Di sini sang perempuan datang ke hakim menjelaskan lagi. Suamiku nggak ada. Udah berapa lama? Maka ketika hakim memutuskan, ya udah, mulai saat ini disuruh nunggu umpamanya atau diputuskan cerai, engkau dalam masa iddah oleh hakim. Nunggu masa iddahmu selesai, maka engkau boleh menikah kembali. Nantinya seperti itu. Jadi kondisi ibu ini kalau memang pernikahannya itu sah, maka dia harus datang ke pengadilan. Nasihat ana datang ke KUA sekarang. Walaupun bukan KUA yang mencatat. Kenapa? Karena KUA itu wakil dari pemerintah kita. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan, datang ke KUA yang sudah diangkat resmi untuk menjadi ma'dzun syar'i. Dia menjadi penghulu, datang ke sana, masalah saya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Kalau mereka berpendapat nanti pernikahan ibu enggak, pernikahan ibu tidak sah, mamanya ketika ibu sudah jelaskan bagaimana kejadian pernikahan tersebut dan perbedaan nikah sama perzinahan itu, nikah itu diumumkan jamaah. Diumumkan. Maka dianjurkan pakai rebana, dipukul, diumumkan. Orang tahu nih nikah, nih kawin. Nggak sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang berzina, dia takut ketahuan orang. Maka nasihat anak buat ibu, datang ke KUA, silahkan curhat, sampaikan nanti bagaimana keputusannya, dan jangan mengulangi kesalahan. Untuk nikah yang kedua ini, nanti sama aja sembunyi-sembunyi. Enggak. Datang ke orang tua, ketika orang tua tidak menyetujui, nanti datang lagi ke KUA, sampaikan orang tua anak tidak menyetujui. Sedangkan anak janda, anak-anak udah gede. Maka semoga nanti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang berkata, kok ruwet Ustaz ya, kok capek. Iya, demi menghormatin para wanita. Kalau enggak, wanita itu akan dibohong-bohongin sama laki-laki, digombalin sana, gombalin sini. Maka diadakan wali itu untuk menjaga kehormatan para wanita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Ini ada penanya selanjutnya. Halo, silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufik, ini Endang. Iya, silakan Ibu. Bu Endang. Ya, saya usia 64. Masya Ya, Allah. saya Endang Ustaz Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mungkin dikecilin anunya, apa namanya dah? Assalamualaikum. Ya, Ustaz, ini Endang. Iya, silakan Bu Endang. Halo? Halo Bu Endang? Halo? Ibu belum terdengar suara Ibu. Putus. Masya Allah. Iya, jemaah barusan terputus, maka yang... Naam, assalamualaikum. Naam, silahkan. Halo? Halo, suaranya diangkat dikit. Iya. Langsung ditanyakan aja ini. Tafadhol. Iya, saya mahasiswa. Mahasiswa di mana tuh? Iya, mahasiswa Di mana posisinya? di Jogja. Alhamdulillah. Naam, silahkan. Lalu saya kemarin ini baru ikut ujian. Ya. Nah, ujian ini adalah ujian yang nanti nilainya itu tidak berpengaruh ke ijazah anak Ustadz. Jadi nilainya nanti ini ujian tersebut hanya untuk prasyarat untuk mengikuti ujian yang sebenarnya. Ya. Lalu kemarin saya saat mengikuti ujian itu saya memang melakukan kecurangan Ustadz. Jadi Siap. saya saat itu bekerja sama dengan teman-teman saya. Dan saya beberapa hari ini jadi saya tidak tenang Ustadz karena saya takut nanti akan berpengaruh kepada pekerjaan saya nantinya dan dengan tes yang saya dapatkan dengan pekerjaan itu Ustadz. Lalu saya ada rencana nanti untuk berbicara kepada pihak kampus untuk mengakui saya bahwa kemarin melakukan kecurangan dan saya ingin meminta untuk dilakukan ujian ulang. Siap. Namun Ustadz, saya juga ingin menanyakan, saya saat nanti ingin mengungkapkan tersebut, saya juga tidak ingin membawa
atau membawa teman saya yang bekerja sama dengan saya. Ya. Sehingga saya sebenarnya ada rencana untuk nantinya saat mengungkapkan akan melakukan tauriah. Apakah boleh Ustaz? Bagaimana Siap. pendapatnya? Mohon arahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair ya. Alhamdulillah jamaah. Kita anak-anak bahagia banget ya. Gembira sekali mendengarkan ada mahasiswa-mahasiswa yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kala memang tatkala iman itu lemah, orang itu terjebak dalam dosa. Tapi apakah kemudian dia akan terus-terusan melakukan dosa tersebut? Enggak. Kita lihat pemuda ini kembali kepada Allah. Dia tobat. Dia tahu yang dia lakukan kemarin adalah sebuah kesalahan. Apa yang harus dia lakukan? Dan dia alhamdulillah dia mau datang ke kampus. Dia mau mengakui kecurangan dia. Semoga nanti bisa dilakukan ujian ulang. Taib. Seorang mukmin itu melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan yang kembali kepada Allah. Tatkala nanti antum mengungkapkan antum telah melakukan kecurangan. Antum cukup mengatakan, iya, ana melakukan kecurangan, selesai. Ana nyontek, ana pokoknya menjawab itu bukan dari diri sendiri. Jadi tauriah yang antum ucapkan insya Allah tidak akan masalah. Cuma nasihat ana, antum perlu memberikan nasihat kepada kawan-kawan antum. Antum perlu sampaikan kepada mereka. Agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala kita melihat kemungkaran, kita nggak boleh mendiamkannya. Baik, ketika kita tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena membahayakan diri kita, maka yang kita lakukan adalah mengingkari dengan hati. Maka insya Allah kalau antum nanti datang ke pihak kampus, kemudian menyampaikan bahwasanya antum melakukan kecurangan, antum minta diulangin ujian tersebut, artinya nilai bagus yang di sana itu bukan hasil kerja antum. Kemudian antum memberikan nasihat kepada kawan-kawan antum nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana doakan semoga antum husnul khatimah, nantinya dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, silakan kita masuk ke penanya selanjutnya. Nam, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana sudah 2 tahun menikah. Ana sama istri ingin ngontrak namun kedua orang tua tidak mengizinkan. Dan mereka semua ingin dikumpuli. Di sisi lain, Ana sedang sakit menahun yang Ana kira dan juga dikatakan oleh praktisi ruqyah, Ana terkena ain. Karena sudah sering diruqyah, gangguan di tubuh masih tetap bertahan. Dalam dunia medis, penyakit Ana simpang siur penjelasannya, Ustaz. Bagaimana cara menyikapi keduanya, Ustaz? Apakah dengan ngontrak, Ana juga bisa terhindar dari ain yang tidak Ana ketahui? Itu juga yang pernah disarankan ruqyah. Minta amalan apa yang bisa menepis ain. Dan dengan penyakit menahun ini, Ana sulit beribadah, Ustaz. Mohon sarannya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan antum bersabar ya. Jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian benar-benar akan diuji sama Allah di harta kalian dan di diri kalian. Ujian itu datang menimpa kita, menimpa keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ana mohon kepada penanya dan kepada setiap muslim yang mendapatkan musibah dalam kehidupan ini untuk bersabar. Kenapa? Karena kesabaran ini yang akan membuat antum menghadapi petaka dan musibah itu dengan hati yang lapang. Tapi ketika muncul su'udzon, prasangka buruk kepada Allah, merasa antum gak pantas untuk mendapatkan penyakit tersebut, atau perkara-perkara yang lainnya, maka itu akan membahayakan kehidupan antum. Bukan penyakitnya sembuh, tapi antum tambah melarat dan sengsara hidupnya. Nah, longso kata orang Jawa. Tapi kalau pertanyaan yang ditanyakan tadi, apa sikap yang harus dilakukan? Dia mau pindah rumah, tapi orang tua tidak mengizinkan. Begini jamaah, kita harus tahu bahwasanya seorang suami harus memahami kewajiban dia, yang salah satunya adalah memberikan rumah kepada istri. Tidak dikumpulkan dengan orang tuanya, tidak dikumpulkan dengan iparnya, dia punya hak, istri itu punya hak.
maka suami memberikan hak tersebut, komunikasi sama pihak istrinya kalau memang tidak mampu. Tapi ketika dia mampu, dia kontrak rumah atau bikin rumah sehingga dia tinggal di rumah yang memang menjadi hak dia. Tapi bagaimana dengan orang tua? Jalin komunikasi yang baik sama orang tua. Jadi antum ngontrak gak harus jauh, deket aja sama orang tua. Cari rumah yang tidak berjauhan. Sehingga di rumah itu antum akan lebih nyaman mengobatin diri ya. Juga mungkin tidak merepotkan orang tua. Semoga itu akan jadi lebih baik buat antum. Kemudian amalan apa yang perlu dikerjakan? Baca Quran. Jangan berhenti. Kalau tadi antum mengatakan gara-gara penyakit ini antum susah beribadah. Iya. Ada yang seperti itu. Karena memang setan gak ingin antum beribadah. Orang yang sakit, ketika dia rajin beribadah sebelum sakit, maka catatan malaikat tetap dia dalam ibadah dia ketika sehat. Maka nasihat ana buat antum, berusahalah untuk membaca Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Baca lagi. Kalau dikatakan antum gak bisa membaca, antum mendengarkan. Karena capek antum setel itu, surat Al-Baqarah, antum dengerin, antum ikutin artinya. Terus seperti itu. Dan zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan. Kemudian berusaha untuk tidak lepas dari wudhu. Tetap antum dalam kondisi bersuci selalu. Dan berdoa dengan nama-nama Allah yang indah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. Umur saya 16 tahun, saya dari Kepulauan Riau. Masya Allah, masih SMA ini? Iya, masih SMA kelas 2, Ustaz. Siap, silahkan. Nah, jadi gini, sering disebut durhaka anak pada orang tua. Nah, pertanyaan saya, apakah ada orang tua yang durhaka pada anak? Siap. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaannya ini agak berbeda jemaah ya. Biasanya kan orang tua mengeluhkan anaknya, sekarang anak ini mengeluhkan orang tuanya. Apakah ada orang tua yang durhaka sama anaknya? Iya. Ada. Mungkin bahasanya bukan durhaka tapi zalim kepada anak-anaknya. Pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang ayah yang mengadukan anaknya. Bapak ini menceritakan bahwasanya anaknya durhaka. Dipanggillah anaknya sama Umar bin Khattab. Lalu sang anak ini dikatakan, kau itu diadukan sama bapaknya, kau durhaka. Sang anak katakan, ya Amirul Mukminin, engkau nggak tahu bagaimana bapakku mendidikku. Dia memilihkan buat aku ibu yang nggak benar. Dan dia ngasih nama aku juga yang nggak baik. Ibunya nggak benar yang dipilih. Nih, orang tua. Engkau zalim ketika memilihkan ibu buat anak-anakmu seorang yang tidak pantas menjadi ibu. Namanya aku dikasih nama Ju'al. Dikasih nama Ju'al itu kumbang yang biasa memutar kotorannya. Ju'al. Aku dikasih nama itu sama bapakku. Nggak diajarin kebaikan ini itu. Maka akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, birru abna'akum. Orang tua, kalian berbuat baiklah kepada anak-anak kalian. Nanti anak-anak kalian akan berbakti sama kalian. Jadi ketika seorang ayah zalim kepada anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah, dengan tidak memberikan pendidikan yang baik, maka dia akan ditanya. Makanya orang tua itu punya kewajiban menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga anak-anak dari api neraka? Alimuhum wa'adibuhum, ajari mereka, kasih pendidikan, kasih adab mereka. Jadi kalau dikatakan apakah ada bapak atau ibu yang durhaka sama anaknya? Ada. Namun bagaimana sikap anak sekarang? Apa yang harus dilakukan anak? Ketika bapaknya zalim, ibunya zalim.
Rasulullah SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au madhluman. Engkau tolong saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman atau dia dizalimin. Bagaimana membantu orang yang berbuat zalim? Bagaimana mencegah kezaliman dia? Tetap engkau berbakti sama orang tuamu. Orang tua kafir pun menyuruh anaknya melakukan kekufuran, kesyirikan. Anak gak boleh taat. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau berbakti keduanya, mendampingi keduanya dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Nah jamaah, mungkin ini pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Nah, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya ingin bertanya, jadi saya ta'aruf dengan seorang laki-laki warga negara Kanada yang tinggal di Uni Emirat Arab. Alhamdulillah akidahnya lurus dan manhajnya salaf. Jadi singkat cerita, setelah ta'aruf dan beberapa kali istiqoroh, alhamdulillah saya yakin dan dia juga yakin kita udah sama-sama cocok dan sepakat melanjutkan prosesnya. Dan dia sudah menghubungi bapak saya dan sudah nazar lewat video. Lalu bapak saya sudah setuju dan membolehkan saya menikah dengan dia sesegera mungkin. Tapi qadarullah karena saat ini pandemi dan di sana juga kondisinya masih lockdown, jadi masih belum bisa ke sini dalam waktu dekat. Nah, jadi untuk menghindari fitnah, kami berencana untuk menikah melalui video call supaya bisa sah secara agama, dan nanti ketika untuk mengurus surat-surat setelah menikah sah secara agama ini supaya lebih leluasa gitu kalau sudah sah secara agama. Nah, jadi alhamdulillah bapak saya terbuka mengenai ide menikah melalui video call ini, tapi masih bingung bagaimana prosesinya. Jadi kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan ya Ustadz supaya bisa menikah sesegera mungkin dan sah secara agama begitu Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah jamaah, tuh jodoh kita nggak tahu jodoh kita di mana. Ini jodohnya orang Kanada ada di Emirat, Masya Allah. Siap. Ya. Pertanyaannya, apakah proses nikah secara online itu diperbolehkan? Ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang rajih. Apabila semua persyaratan pernikahan itu ada, lengkap, maka silahkan. Apalagi kalau dulu via telepon. Kalau mak bicara via telepon, teleponnya nggak tahu siapa yang di sana. Kadangkala orang lain, karena anak pernah di Madinah itu terjadi kebohongan-kebohongan. Bagaimana seorang mengaku bapaknya fulana, kemudian dia mengatakan ya zawajtuka wa ankahtuka binti, padahal ini sohibnya, kawannya. Tapi sekarang insya Allah itu bisa dihindarin. Dan proses satu majelis pun bisa dilakukan. Jadi prosesnya tinggal bagaimana dia di sana, video call ya. Kemudian di sana dia ada saksi juga kalau benar dia itu adalah fulan. Kemudian dari pihak keluarga juga ada saksi. Kemudian ada wali. Kemudian ada proses akad nikah yang dilakukan dan diterima oleh calon suami di sana. Ada mahar juga. Insya Allah selesai. Ada yang ruwet. Dan alhamdulillah kondisi pandemik ini sebenarnya jamaah membuat pernikahan itu jadi lebih murah sebenarnya ya. Kalau kita ingin memanfaatkan sisi positifnya yang dulu harus sewa gedung. Alhamdulillah aturan pemerintah sekarang di new normal ini pernikahan walimah boleh cuma 50 orang. 50 orang yang hadir. Alhamdulillah. Jadi lebih irit. Pasti semua ada hikmahnya. Ana doakan kepada ukhti yang bertanya. Barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga pernikahannya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah, ana mohon maaf itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini karena prosesnya masih belajar jemaah. Antum ngelihat tadi ana pegang handphone di sini karena suaranya nggak masuk ke mic sana. Mudah-mudahan nanti ketika ada acara lagi bisa lebih baik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada teman-teman ya, kepada kawan-kawan yang berusaha untuk telepon. Semoga ilmu kita bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.